Ini sebenarnya saya pinjam judul sebuah kitab ya. Kalau artinya itu rahmat akan didapatkan oleh umat justru karena keragaman pendapat fatwa yang ada pada sekian banyak ulama ya. Baik ulama itu artinya internal suatu lembaga seperti kita ini di Muhammadiyah maupun secara personal masing-masing ulama maupun juga ormas yang lainnya atau mungkin gerakan dakwah yang lain, itu kalau kita pahami dengan benar dia sebenarnya merupakan rahmat bagi kita. Kira-kira begitu ya arahnya nanti. Nah, apa argumen-argumennya ya mari kita bahas bersama-sama. Tentu saja modal yang paling baik untuk talabul ilmi adalah membersihkan atau mensucikan niat kita semata-mata untuk mempelajari ilmu agama, tafaqquh fiddin, karena kita yakin bahwa tafaqquh fiddin itu merupakan ashalut thoriq ilal jannah. Ya, jalan termudah masuk surga itu adalah dengan mencari ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu bihi lahu thariqan ilal jannah kama qala. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari di dalamnya ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu menurut sebagian syarah itu jalan dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Jalan fisik maupun jalan maknawi. Jalan fisik itu seperti saya dari rumah saya di Merjosari di Nowaru. Kemudian saya tadi ngisi subuh dulu di Kepanjen NH, baru ke sini. Nah, itu berarti kan ini saya paling jauh, perjalanan ini saya paling jauh. Saya jam 5:02 tadi keluar dari Masjid NH Kepanjen. Alhamdulillah sampai sini belum ke Pancal. Saya belum ya, alhamdulillah. Nah, termasuk jalan artinya ya kita mendatangi majelis ilmu, entah dimanapun adanya gitu, sampai Nabi sabdakan walau bisin. Sebenarnya itu dipersoalkan, tapi banyak juga kita yang gagal paham. Maksudnya itu bukan ngapain ke Cina itu kok malah belajar di sana. Maksudnya itu perumpamaan. Waktu itu sahabat-sahabat Nabi itu memahami, yang dipahami negeri yang paling jauh itu adalah negeri Cina gitu. Maksudnya sejauh apapun itu, kalau itu ilmu kejar dia gitu. Apalagi kita ini sekarang masjid sudah dekat dengan rumah kita, teman kita itu, malah kita malas. Ini kebalik-balik dengan spiritnya. Untuk apa Nabi bersabda demikian gitu ya. Yang kedua saya ingatkan bahwa itu sekalian, thalabul ilmi itu faridoh ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan sunnah ya. Tolong diingat-ingat. Faridatun ala kulli muslim. Karena apa? Karena ada kaidah yang emas dibuat oleh ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna pelaksananya kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu ikut jadi wajib. Jenengan pengen bisa sholat yang benar butuh ilmu, jenengan pengen bisa puasa yang benar butuh ilmu, yang pengen zakat benar butuh ilmu, pengen haji benar butuh ilmu, umroh benar, semua zikir butuh ilmu. Jadi kalau karena kita diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, haji, doa, zikir, sedekah dan sebagainya, itu semua butuh ilmu, maka pengantar supaya kita bisa menjalankan kewajiban itu ikut wajib juga, gitu maksudnya. Maksudnya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu maksudnya. Masanya kita tuh nganggapnya kayaknya pengajian itu kayak sunnahnya. Bahkan sunnah yang gue rumah akadah bahkan ya kalau sempat. Ternyata nggak tahu aku keturun kali. Kirim salam saya, misalnya gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh kayak ya hanya sambilan kesampingan, itu yang perlu kita ubah dan kita. Seorang muslim itu adalah seorang pecinta ilmu sepanjang hidupnya.
Kalau ditanya sampai kapan kita belajar, minal mahdi minal mahdi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Sampai datang kematian itu baru kita berhenti belajar gitu. Itu tolong kita camkan betul ya. Beli warga Muhammadiyah sebagai berkemajuan pencerahan itu wajib cinta dengan ilmu. Gimana supaya cinta ilmu ya? Kita pelajari keutamaan dari belajar itu supaya kita jadi semakin cinta dengan ilmu. Kasarnya sholat harga mati, nyari ilmu juga harga mati sama. Gitu ya. Itu ya saya kira yang poin pertama. Baik. Nah ini kitab yang saya pakai judul tema kali ini, yang kiri kanan pokoknya ini. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Nah, dua kitab ini satunya namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dua kitab ini direkomendasikan oleh Kiai Haji Mas Mansur di dalam buku kecil namanya Tafsir Langkah Muhammadiyah halaman 30-31. Beliau merekomendasikan supaya warga Muhammadiyah itu akrab dengan dua kitab ini supaya dikaji. Saya nggak tahu di sini sudah ya, sudah kajian ini. Di Mesir kita sudah kajian ini, kajian rutinnya maksudnya. Kalau belum, saya sarankan supaya Anda ngaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini tulis dari Ibnu Rushd. Yang kedua pilihannya adalah Rahmatul Ummah. Ini lebih detail, yang Bidayah itu lebih detail. Kalau ini sekilas-sekilas. Nah, ini amanat. Kapan beliau pesan ini? Tahun 35. Sudah berapa tahun? Baru 90 tahun yang lalu. Nah, gitu. Tapi kayaknya masih sedikit Masjid Muhammadiyah yang ngaji kitab ini. Ini yang saya kira perlu kita ingatkan ya. Bagi yang belum, saya belum ya, hendaknya segera Anda ngaji kitab ini. Nah, kenapa judulnya itu saya pilih? Ini jadinya perlu ingat-ingat. Ini ada di HPT jilid 1, Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Bagi warga Muhammadiyah, Aisyah, ini sudah punya semua Bu ya? HPT jilid 1 punya ya? HPT jilid 1. Belum punya? Di sana disebutkan bahwa keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Itulah kepribadian Muhammadiyah ya, Aisyah. Pola pikirnya, sikapnya terhadap perbedaan pendapat itu seperti itu. Jadi fatwa yang kita punya ada 3 tingkatan tarjih itu. Pertama, putusan tarjih. Itu ada baru ada 2 buku namanya Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 dan jilid 3. Itu namanya putusan. Putusan itu mengikat kepada warganya. Hendaknya atau wajib dijalankan. Itu namanya dalam putusan tarjih. Bawahnya lagi namanya fatwa tarjih. Itu kita sudah punya 8 buku, namanya buku tanya jawab agama jilid 1 sampai 8. Ini kalau contohnya, ini mungkin ada yang sudah punya, Pak ya. Contohnya ini sampai 8 jilid ini. Kalau ini istilahnya himbauan, isinya itu kalau bisa dijalankan, belum sampai mengikat. Kalau fatwa dalam tanya jawab agama itu tidak sampai ngikat, tapi ya sebaiknya dijalankan. Tapi kalau HPT yang jilid 1 sama jilid 3 ada di sini ya. Nah, ini jilid 1 sama jilid 3 ini yang atas jilid 1, ini jilid 3. Ini mengikat kepada warga Muhammadiyah Aisyah, semuanya hendaknya menjalankan dengan baik isinya. Nah, yang saya kutip ini ada di dalam HPT jilid 1 ini. Ini artinya mengikat. Harus begini pola pikirnya, pola sikapnya warga Muhammadiyah harus seperti ini. Ini ada di dalam halaman
383 HPT jilid 1 terbitan tahun 2014. Ini juga dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 6 tahun 36 halaman 145 dalam putusan tarjih Wira Desa. Inilah pemikiran kita ini, pemahaman kita seperti ini Bapak sekalian. Jadi tata cara ibadah kita, baik tata cara toharo, wudhu, tayamum, mandi janabah, sholat, ya wudhu, sholat, zikir, doa, puasa, haji, umroh, semuanya itu posisinya untuk seluruh kaum muslimin adalah pilihan. Ya, pilihan. Maksudnya kita menghormati kalau ada tata cara yang berbeda yang enggak ada di Muhammadiyah itu, kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan, apalagi memvonis-vonis. Itu bukan pola tanduk, pola sikapnya warga Muhammadiyah. Gitu ya, tolong dipahami posisi kita seperti itu. Ini sejak kapan? Sejak tahun berapa? 35. Ya belum lama sih, baru 90 tahun yang lalu Bu ya. Sudah lahir Bu tahun 35. Ini baru masih direncanakan oleh kakek nenek kita mungkin ya, tahun 35. Nah, kalau ada yang katanya, loh ini kan dulu, saat ini kan tahun 35, sekarang berubah. Oh tidak, karena ini diterbitkan ulang, saya punyanya tahun 2014, yang warna hijau dari saya foto tadi itu adalah terbitan tahun 2014, dan sampai sekarang belum ada perubahan, artinya ini masih berlaku, jadi tolong dipahami masih berlaku ya. Nah tahun 35 itu Haji Mas Mansur kenapa membuat seperti ini? Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya adalah karena di antara sekutu atau anggota Muhammadiyah ada yang berpendapat bahwa di dalam masalah agama tidak ada yang benar melainkan keputusan tarjih. Artinya apa? Ini tahun 35. Muhammadiyah berdiri tahun berapa Bu? Tahun 12. Berarti berapa tahun sesudahnya? 35 berarti 23 tahun, hampir seperempat abad ya. Sejak berdirinya Muhammadiyah itu muncul yang namanya ta'assub, fanatisme terhadap Muhammadiyah, saking cintanya, saking bangganya, saking senangnya, saking semangatnya, sampai sebagiannya warga perserikatan yang bilang kayaknya yang benar cuma kita doang, kasarnya gitu loh ya. Maka diingatkan dengan keputusan ini, bukan begitu. Muhammadiyah itu menghormati, menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang muktabar dari golongan manapun. Kalau dia memang ulama yang diakui kompeten di bidangnya, maka kita harus menghormatinya meskipun pendapat yang kita ambil berbeda, gitu ya. Baik. Nah, konsisten dengan tuntunan tersebut yang merupakan pengukuhan terhadap sikap dan semangat keagamaan yang terbuka dan lapang, maka pada masa kepemimpinan Haji Mas Mansur dirumuskan langkah Muhammadiyah. Ini tahun 38 atau 3 tahun sesudah tadi, yaitu yang secara formal dinyatakan sebagai 12 langkah Muhammadiyah. 12 langkah Muhammadiyah. Bukunya kecil, kalau bisa jangan punya. Ini bukunya yang kecil ini yang pojok ini tafsir langkah. Ini kecilnya hanya 25.000 kalau nggak salah, silakan bisa dimiliki. Kalau ini padat sekali dan sampai sekarang masih dipakai sebagai istilahnya penguatan ideologinya warga perserikatan, ya ini tafsir Muhammadiyah, langkah Muhammadiyah ini. Tolong bagi yang belum punya, ya itulah, karena tidak mahal, hanya 20 berapa. Baik. Kemudian apa tafsir langkah? Ada 12 langkah itu. 12 langkah itu 12 ya. Yang saya sebutnya cuma yang kedua saja, satu saja. Amanat langkah yang kedua itu namanya memperluas paham agama. Memperluas paham agama. Itu yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi waktu itu. Dia akhirnya menjadi HB, Hubusdur atau pimpinan pusat. Sekarang PP Muhammadiyahnya tahun 38 itu adalah Haji Mas Mansur ya. Jadi beliau ini membuat rumusan 12 langkah supaya Muhammadiyah itu on the track, kitohnya tidak bergeser. Itulah yang itu 12 langkah. Nah, salah satunya
yang ada hubungannya dengan yang kita temakan ini adalah memperluas paham agama. Luas itu ke samping, kalau mendalamnya ke bawah. Detail banget itu mendalam. Kalau luas artinya itu yang kita tahu agama itu pemahamannya bukan cuma kita aja. Kita tahu pahamnya Nahdlatul Ulama bagaimana, pahamnya Al-Irsyad bagaimana, pahamnya Ormas ini bagaimana, ulama yang bukan gitu. Itu kita diminta untuk supaya kita perluas. Kita perluas terus. Hendaklah paham agama yang sesungguhnya dan dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya, pemahaman keagamaan dapat diujikan dan dibandingkan sehingga warga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah mengerti luasnya agama Islam. Itu targetnya begitu. Nah, jadi kita ini dapat amanah seperti itu sudah 90 tahun yang lalu atau 90 tahun yang lalu seperti itu sekalian. Maka kita bagaimana berupaya untuk membuka cakrawala itu. Nah tadi itu yang 2 buku tadi itu yang di depan tadi itulah yang akan sangat langsung membahas mengenai keragaman perbedaan pendapat tentang berbagai macam hal ini ya. Nah itu ya. Baik. Nah, maksudnya memperluas paham agama itu bahwa langkah beri makna bahwa pemahaman agama Muhammadiyah adalah pemahaman agama yang lapang, terbuka dan tidak fanatik buta. Ya, ditegaskan dalam langkah kedua ini ada di dalam buku kecil tadi. Ini saya kutip apa adanya. Ini ada dalam buku kecil yang harganya beberapa ribu tadi itu ya. Bahwa agama itu lapang dan tidak ada yang bersempit kaku dalam beragama, melainkan sikap sempit kakunya itu sendiri yang membuat dia susah dan repot dalam mengamalkan agama. Nah, gitu. Ini jiwa Muhammadiyah itu luar biasa, diajak untuk berjiwa besar, wawasan yang luas, ya, cinta dengan ilmu, semangat untuk berkorban, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu lengkap, ya. Nah, tuntunan di atas koheren atau sejalan dengan rumusan tentang kias dalam kitab Masail Khams, kitab masalah yang 5. Di sana disebutkan, ini di halaman 279 di HPT jilid 1, yaitu bahwa ma'al ilmi anna ayya qararin yattakhadhu innama huwa tarjiun bainal ara' al-ma'rudah duna ibtali ayyi ra'yin mukhalifin. Artinya, dan dengan menginsafi sepenuhnya bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya, oleh tarjih misalnya, itu hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain. Gitu ya. Makanya kita dakwahnya itu harus santun, tidak boleh gampang-gampang menyalah-nyalakan, memojok-mojokkan yang lain, gitu ya. Baik. Makanya ada dalam ini di Kota BDM Kota Malang kita punya terbitan ini judulnya, Mbak, Minhajul Wasid itu ini. Nah ini yang buku biru yang atas ini. Nah di si pengantarnya buku ini diterbitkan BDM Kota Malang. Itu disebutkan begini, adanya kitab-kitab fikih lain yang dijadikan rujukan oleh sebagian masyarakat di sekitar kita yang kemungkinan berbeda pembahasannya dengan buku ini, maka diharapkan kepada warga Muhammadiyah untuk bisa saling menghargai, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak merasa bahwa apa yang ada dalam buku ini adalah pendapat yang paling benar. Begitu pengantarnya. Jadi kita tuh diajari untuk berwawasan yang luas, berjiwa besar, santun, menghormati keragaman. Nah itu ya, kira-kira begitu. Baik. Nah juga disebutkan dalam pokok makna tarjih yang keempat dari 16 pokok makna tarjih, sifatnya bahwa terbuka dan toleran, ya, makna tarjih, ya.
yaitu ramuan usul fikih yang dipakai pedoman untuk mengeluarkan fatwa maupun putusan tarjih itu prinsip yang keempat namanya terbuka dan toleran. Maksudnya gimana? Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang lebih kuat dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat memberikan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Dengan demikian majelis tarjih akan mempertimbangkan untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Biasa kita itu mengubah fatwa itu biasa saja. Imam Syafi'i misalnya punya dua qaul, namanya qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau masih di Irak, kemudian qaul jadid ketika beliau sudah di Mesir, di Kairo. Itu berubah pendapatnya, nggak ada masalah ya. Mengubah pendapat itu bukan sesuatu yang tabu di dalam manhaj tarjih. Nah, itu kira-kira pengantarnya. Jadi Bapak sekalian, secara global kita itu diajari untuk berwawasan, berpaham yang luas, menghormati keragaman yang ada, gitu ya. Nah, maka ini perlu diterjemahkan. Terus bagaimana rinya kalau dalam konteks keilmuan? Maka saya sarankan dari itu supaya ngaji satu di antara dua kitab itu supaya ada. Kalau sudah ya alhamdulillah. Sudah ada deh. Di sini sudah ada ngaji kitab dua tadi? Belum ya? Nah, itu saya sarankan supaya diadakan. Nah, sekarang ada lagi, saya bersama kali ini saya akan kutip sedikit saja, yaitu nah ini dia. Ini kitab tipis. Ini saya kutip sekarang, saya sampaikan sampai kira-kira 15 menit ya. Saya sampaikan ini contoh. Contoh kitab yang mendukung prinsip Muhammadiyah tadi. Selain dua tadi, itu ada kitab tipis, nah judulnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini bukunya tipis kecil ya, dengan terjemahnya juga sudah banyak. Aslinya juga nggak mahal lah, paling hanya 20.000 lah, kecil, hanya 90 halaman kalau nggak salah. Tapi isinya itu luar biasa. Nah, inti dari tulisan beliau ini yang mungkin banyak juga pengagum Ibnu Taimiyah yang belum membaca kitab ini, mungkin beliau dikenal sebagai sangat keras, sangat tegas, sangat anti bid'ah, kemudian menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, kalau kita baca buku ini, kita akan terbalik. Karena beliau ternyata sangat menghormati keragaman perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang muktabar. Bahkan beliau memastikan tolong jangan ada satupun di antara kaum muslimin yang mencela ulama. Jangan sampai ada yang mencela ulama. Nah, beliau kemudian untuk mendukung peringatan beliau itu, beliau menulis kitab ini ya. Nah, apa isinya coba kita nikmati bersama dikit-dikit saja sekalian. Setelah beliau tahmid dan selawat, nah beliau kemudian menyampaikan begini: fayajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi muwalatul mu'minina kama nataqa bihil Qur'an. Wajib bagi kaum muslimin setelah menunjukkan kesetiaannya, cintanya, taatnya, loyalnya kepada Allah dan Rasulnya, juga loyal, cinta, setia dengan orang-orang yang beriman. Ya, jadi jangan sampai kita hanya ngunci, kita taat loyalnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, itu hanya satu dalil. Ada dalil yang lainnya adalah innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi wali kita bukan cuma Allah dan Rasulnya, tapi juga orang-orang yang beriman. Orang beriman itu termasuk kita harus loyal, harus cinta.
kepada orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Khususon al-ulama, kalau kepada orang yang beriman saja kita disuruh untuk muwala, mencintai mereka, mengasihi mereka, hormat mereka, dekat, apalagi dengan ulama. Itu cara yang paling gampang gitu loh, untuk memahami kenapa kita harus menghormati ulama. Jangan sampai kita mukmin yang sama setara dengan kita begitu hormat, mencintai, malah pada ulama kita malah mencaci makinya. Loh, ini kan malah wali-wali. Karena kita begitu, hanya karena beda pendapat, seorang yang harusnya kita cintai, kita hormati, kita taati, malah kita caci maki. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Masa kita yang mengatakan ulama lebih rendah daripada orang-orang yang beriman pada umumnya seperti kita ini? Berarti kita kan jadi guru, kita jadi malah kayak merasa lebih hebat. Nah, ini malah jadi tambah lagi dosanya gitu. Itu yang dibangun pertama begitu. Kenapa ulama itu harus lebih lagi dicintai, dihormati, ditaati, ya? Alladzina hum warasatul anbiya, karena dikabarkan langsung oleh Nabi bahwa ulama itu warasatil anbiya. Apa itu? Ahli warisnya para nabi, yang terima warisannya nabi. Nabi itu la nuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisuna ilma. Para nabi itu tidak mewariskan namanya dinar sama dirham, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Nah, siapa yang melanjutkannya? Para ulama. Jadi itu ahli warisnya para nabi itu adalah para ulama. Tulisannya, alladzina ja'alahumullahu bimanzilatil nujum, yang mana para ulama itu Allah jadikan mereka itu kedudukannya seperti bintang-bintang yang ada di langit, yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahri, yang bisa dijadikan sebagai patokan atau petunjuk kepada kita umat manusia ini dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Jadi kambul-kambul di lautan, saya pernah kambul-kambul jam 12 malam pas Ramadan dari antara Pulau Sapekan dengan Pulau Bali. Ada yang dari Sapekan? Sapekan itu salah satu pulau kecamatan atau pulau di Sumeneb, ya, paling timur sana. Jadi kencang dengan Bali, Singaraja. 12 malam kambul-kambul karena penumpang cuma 3 orang, yang satu yang mengendalikan motornya, ini satunya pembantunya, satunya saya. Kena badai, airnya masuk, ya, layarnya tidak bisa dibuka, motornya mati, kambul-kambul gelap, dalam keadaan mendung tebal mungkin, ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Bagaimana itu? Nah, penolongnya apa? Yang permanen, ya bintang. Keberadaan bintang itu menjadi patokan, pedoman, petunjuk bagi manusia. Ada rasi bintang ini, utaranya di mana, jadi kompas gitu. Jadi tahu harus kemana arah kapalnya kalau di lautan dan sebagainya. Qad ijtama'a jama'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Dan mengingat posisi ulama yang sedemikian agung seperti itu, maka kaum muslimin telah ijma' sepakat mengambil petunjuk dan pengetahuan dari mereka. Jadi kita semua itu tidak usah sombong sekalian, kita semua ini bisa ngerti agama ini mesti dari ulama. Karena kita udah nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah ketemu sahabat Nabi, nggak pernah ketemu tabi'in, Imam Adzhab juga kita nggak pernah ketemu. Pasti kita belajarnya dari para ulama. Ini suara saya tidak bisa saya polkan karena masih radang. In kullu ummatin qabla mab'atsin nabiyyina Muhammadin fa ulamauha syiraruha. Karena apa? Karena setiap umat itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka ulama mereka itu identik dengan syiraruha, seburuk-buruknya
manusia dia ulama pada waktu itu. Karena apa? Sedangkan yang buka di Quran, kerjaannya ulama Yahudi Nasrani itu apa? Memalsukan, membolak-balikkan, menyimpangkan, memotong, membuang sebagian isi dari kitab suci demi untuk kepentingan duniawinya, kekuasaan maupun kekayaannya. Makanya ulama'uha syiraruha, ulamanya itu adalah seburuk-buruknya, sehingga mungkin itu lekat pada kaum muslimin, dikira ulama disamakan dengan ulamanya Yahudi Nasrani sebelum datangnya Islam. Enggak. Ulama itu justru kemudian fa inna illal muslimun fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Adapun kaum muslimin itu ulamanya itu manusia-manusia pilihannya, mesti yang lebih baik daripada kita-kita ini. Kalau ulama mesti baik dari kita-kita ini. Waroknya ya, mereka banyak yang sholat malam itu tidak sampai tidur ya, hafal Quran, apa sekian puluh ribu, ratusan ribu hadis, selalu berpuasa. Imam Bukhari misalnya yang menulis kitab Sahih Bukhari itu, setiap satu hadis yang dia catat, dia tulis selalu disolati 2 rakaat dulu baru ditulis, kayak gitu. Terus kita itu terlalu jauh makom kita kalau dibandingkan dengan para ulama kita. Ulama kita itu khiyaruha, yang terbaik ya dari para kaum muslimin ya ulama gitu. Dari zaman ke zaman demikian. Fa innahum khulafa'uhum rasulu fi ummatihi, dan ulama itu adalah penggantinya Rasulullah SAW untuk menerangi umatnya ya kita ini. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi, dan menghidupkan bagi yang telah mati sunnahnya. Ya, banyak sunnah Nabi yang mati, yang ditinggalkan, yang banyak yang tidak mengerti. Ya. Bihim qomal kitab, ya, dengan keberadaan ulama itu kitab Al-Quran jadi tegak. Wabikum, dan dibalik juga gitu. Para ulama itu bisa tegak ya karena adanya Al-Quran. Wabim natokol kitab, dan karena ada ulama itu maka kitab suci bisa kita ketahui isinya, kita didengarkan. Wabi nataku, dan dengan Quran pula ulama itu berhujah. Itulah wali antara Quran sama ulama itu luar biasa, saling menguatkan, saling membutuhkan. Baik. Beliau ulama annahu laisa min a'imma al-maqbulina indal a'imma qabulan 'aman yata'ammadu mukhalafat Rasulillah fi syai'in min sunnatihi. Nah, ini yang ada hubungannya dengan yang kita bahas sekarang ini, sekalian. Ya, saya kasih warna merah ya, ya. Supaya jangan ingat terus ya, ini adalah pandangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu apa? Dan hendaklah diketahui bahwa sungguhnya apa? Tidak ada seorang pun ya dari imam-imam besar, ulama-ulama besar yang terkenal di dunia Islam, di antaranya yang terkenal 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga imam-imam yang lainnya yang jumlahnya ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan, itu yata'ammadu mukhalafata Rasulullah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang sengaja menyelisihi, melanggar, menentang sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada. Jangan sampai kita gagal paham ya. Jadi dakikin wala jalib, baik masalah yang kecil, masalah yang besar, tidak ada. Tidak ada satupun ulama, ini menurut beliau ya, dari satu ulama itu yang kita bilang seaneh apapun, sebeda apapun dengan kita itu, jangan sampai kita menuduh mereka itu sengaja menentang, hadap-hadapan, melawan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Nggak ada. Ini saya hanya mengutip pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Fa innahum muttafiquna ittifaqan yakinan ala wujub ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama itu mereka telah sepakat dengan kesepakatan yang seyakin-yakinnya bahwa wajib bagi mereka itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua Bapak sekalian, semua ulama itu pengennya mesti ittiba kepada Kanjeng Nabi. Enggak ada yang enggak pengen tidak, itu enggak ada. Kalau sampai kita menilai itu kok enggak ittiba, itu hati-hati. Hati-hati kalau kita mengomentari ini ulama ini, ormas ini tidak ittiba berahnya Nabi, itu hati-hati ya. Nanti disebutkan alasannya banyak, ini ada 10 alasan disebutkan. Kenapa kok harus berpikir 1000 kali kalau kita harus mengata-ngatai ulama ini, ormas ini menentang Allah dan Rasulnya, atau apa tidak ittiba kepada Kanjeng Nabi, itu hati-hati ya. Walakin wala anna kulla ahadin minan nasi yu'khad min qawli wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga yakin bahwa sepakat bahwa setiap orang dari manusia itu bisa diambil maupun ditinggalkan perkataannya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bidang itu semua imam besar, ulama-ulama dunia itu semua punya keyakinan yang sama, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, itu harus diterima 100%, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang lainnya itu yuqad wa yatruk, bisa diambil, bisa ditinggalkan. Jadi karena dia bukan Nabi, itu juga sama. Nggak ada Ibu sekalian ulama yang mengatakan ulama fulan itu tidak boleh dibuang sama sekali, nggak boleh dikritik sama sekali, nggak boleh nggak ada. Itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin idza wujida li wahidin minhum qaulun qad jaa hadisun sahih bi khilafihi fala budala min udrin fi tarkihi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ditemukan salah satu di antara ulama atau organisasi atau lajnah atau majelis, yaitu mereka ini mempunyai pendapat atau fatwa lah gitu ya, yang mana ternyata menurut kita itu menyelisih hadis sahih, melawan hadis sahih atau bertentangan. Masuk gitu masih kita hormati, mungkin gitu ya, misalnya gitu ya. Misalnya, maka pasti ada udzur. Jadi kita harus pastikan dulu, pasti ada alasan yang dimiliki oleh ulama itu kenapa kok meninggalkan hadis tersebut. Gitu ya. Jadi jangan dibilang sengaja melawan hadis sahih. Wah, ini terlalu berat, tuduhannya terlalu berat. Itu kembali kita belum tanya juga, kita hanya membaca mungkin pikirannya atau tulisannya atau pendapatnya sekilas, tapi kita belum pernah mengkonfirmasi atau tabayun istilahnya. Itu lebih ngeri lagi kalau seperti itu ya. Nah, apa yang beliau sampaikan, ada 3 kemungkinan. Kalau ada ulama yang pendapatnya itu menurut kita ya, bukan kenyataannya, menurut kita itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Pertama adalah udzur yang pertama, alasan yang harus kita terima itu adalah adamu etiqadi an-nabi sallallahu, karena dia tidak yakin bahwa Nabi itu bersabda demikian. Paham maksudnya? Maksudnya adalah contohnya gini, kita bilang itu sahih, tapi bagi dia mungkin dia masih belum yakin itu sahih. Gitu loh. Kita sekarang mengalami itu loh. Jenengan kalau baca ya, coba jenengan, menurut jenengan ibu bapak, sholat isyraq itu sunnah nggak? Sunnah nggak? Salat Isra sunnah kan?
Mundur Muhammadiyah kan sunnah. Tapi kan kapan itu ada yang mempertanyakan bahwa hadis tentang sholat Isra itu dhaif. Nah gitu kan. Akhirnya ribut, akhirnya ada beberapa panitia yang nggak berani sholat Isra lagi, kan gitu. Itu sebenarnya nggak usah begitu. Karena masalah sahih, dhaif, hasan itu penilaian ulama hadis. Bukan Allah yang mengabarkan, bukan Rasulullah yang mengabarkan. Apa Rasulullah pernah bilang begini, habis bersabda itu, hadis saya ini sahih loh ya. Kan nggak ada. Siapa yang bilang sahih? Ulama hadis. Yang bilang dhaif siapa? Ulama hadis juga. Makanya apa? Ya berarti pilihan saja. Cuma pilihan. Kalau kita bilang hadis Isra kita hadisnya makbul, bagi bahasa kita kan makbul ya. Ya kita jalankan. Karena kita percaya kepada ulama Muhammadiyah gitu. Terus gimana kalau ada yang bilang itu dhaif? Ya silahkan. Nggak mengamalkan ya nggak apa-apa, silahkan dijalankan gitu maksudnya. Caranya kita begitu, bukan terus gerutuk. Waduh, Mbak Nong ini loh kok jadi kayak sholat kayak jadi Allah dan Rasulnya yang menyatakan dhaif. Nyatanya kan bukan Allah dan Rasulnya. Emang ada Allah dan Rasulnya mengatakan hadis Isra itu dhaif? Kan nggak ada. Mesti adalah ulama hadis yang dia percaya. Ya begitu. Dudukannya emang gitu doang. Nah, jadi pertama itu ya karena dia nggak yakin kalau hadis yang dihadapkan padanya itu hadis yang sahih. Dan itu haknya ulama untuk menilai derajat hadis, itu haknya ulama. Kita kan bukan ulama. Nah, gitu. Maksudnya apa? Apa yang dipandang sahih oleh Muhammadiyah belum tentu dipandang sahih oleh Nahdlatul Ulama dan sebaliknya. Dan itu hal yang biasa saja, bukan suatu kok bisa ya hadis dipandang macam-macam oleh ulama. Ya emang begitulah ilmu hadis itu. Karena parameternya berbeda, syarat-syaratnya berbeda, referensi yang dipakai berbeda, sehingga kesimpulannya juga bisa beda. Itu bukan hal yang aneh. Justru yang aneh kalau semuanya seragam, itu malah aneh ya. Itu yang kemungkinan pertama. Kemudian yang keduanya wasani adam itiqadi iradatatil masalah bidzalikal qaul. Yang kedua, dia tahu hadis itu, tetapi menurut ulama tersebut maksudnya bukan itu. Jadi misalnya dalilnya memang sahih, tapi menurut ulama yang tidak memakai hadis itu tidak tepat dipakai untuk membahas apa yang dia fatwakan. Nah gitu. Sama dengan gini, Quran ada 30 juz, Al-Fatihah sampai An-Nas. Emangnya kalau kita membahas fatwa, maksud semua dikutip kan nggak mungkin. Kan mesti 1-2 yang ada hubungannya. Menurut ulama tersebut, kalau bahas ini, ayat ini yang dipakai adalah ayat ini, hadisnya ini. Itu menurut ulama ini. Mungkin menurut ulama ini ditanya yang sama, yang dipakai bukan ayat itu, bukan hadis itu. Gitu maksudnya. Karena apa? Karena menurut yang nggak pakai itu, menganggap hadis tersebut tidak relevan dengan yang dia bahas. Ya, ini kita bicara dasarnya dulu, secara prinsip. Yang ketiga adalah i'tiqadu anna dzalika al-hukma mansukhun. Yang ketiga bisa jadi dia tahu hadis itu, tapi dia menganggap isi hadis itu hukumnya sudah dinasakh, sudah dihapus, sudah dimansukh. Misalnya contoh ekstrimnya misalnya ada yang mengutip nahaitukum an ziyaratil kubur, misalnya gitu ya, ada hadis gitu ya, aku melarang kalian ziarah kubur, itu kemudian dipakai sebagai alasan nggak boleh ziarah kubur, misalnya begitu. Pada hadis itu ada lanjutannya, fal'an fazuruha fa innaha yudzakiruna al-maut atau kama qala. Sekarang silakan kalian ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Itu contohnya. Berarti kan nggak cocok kalau dipakai dalil untuk larangan ziarah kubur hadis tadi. Nah gitu maksudnya seperti itu. Jadi bukan menolak atau menentang, tapi menganggap dalil tersebut tidak cocok dipakai untuk membahas fatwa yang sedang akan dikeluarkan. Kayak gitu.
Nah, 3 ini nanti dibahas oleh beliau menjadi 10 sebab yang sangat detail, sehingga kita nanti pasti akan sampai pada tingkatan tidak ada alasan buat kaum muslimin untuk mencela, mencaci maki ulama hanya karena fatwanya itu berbeda dengan apa yang selama ini kita pegangi, yang kita amalkan. Itu raf'ul malam, hilangkanlah celaan-celaan kepada mereka, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira bisa sampaikan. Sehingga tadi kalau judulnya kembali ke judul atau tema kita rahmatul ummah, maksudnya apa? Justru kalau kita tahu ulama itu macam-macam pendapatnya, itu kadang-kadang malah manfaatnya ada pada kita, bukan malah dia yang diambil satu yang lainnya dibuang, malah nggak gitu. Bahkan suatu ketika itu kita pakai gitu loh. Jadi kita pakai, contohnya ibu-ibu bisa saya sampaikan ya. Kalau Muhammadiyah tuntunan berwudunya apa? Kepala apa diusap seluruhnya kan? Seluruhnya. Nah, tapi kita menghormati kalau madhab yang lainnya berpendapat itu cukup di sepertiganya saja, hanya di ubun-ubun nasiyahnya saja. Ada yang bahkan madhab Syafi'i itu yang penting sebagian, tidak ada ukurannya, meskipun hanya 3 helai rambut kasarannya itu sudah sah gitu ya. Itu 3-3-nya itu nggak usah kita tolak, yang lainnya nggak usah kita tolak, kita hormati ketiga-tiganya, karena bisa jadi ibu-ibu akan pakai suatu ketika. Misalnya apa? Misalnya ibu pas di perjalanan lewat tol, rest area, ya, kemudian saatnya berwudu, ternyata tempatnya penuh kesusu, akhirnya harus di tempat terbuka, wudunya di kerannya di luar. Nah, kalau dengan kepala seluruhnya kan membuka jilbab, kan aurat kelihatan. Ya udah, waktu itu kita geser kepada pendapat yang mensahkan cukup ditarik dikit saja jilbabnya, kemudian di sini aja sudah. Nah, gitu caranya. Caranya menggunakan fatwa itu begitu. Jadi jangan antipati. Terus pokoknya gak asal, itu malah gak ada tuntunannya. Semua dihormati. Yang biasa kita lakukan adalah mengusap seluruh kebiasaan. Nah, kondisi yang nggak biasa kita bisa menggunakan pendapat yang lain. Dan Muhammadiyah membolehkan itu. Silakan mana yang saat itu paling tepat untuk dilakukan, ya lakukan saja gitu. Itu sampai contoh seperti itu ya. Nanti contohnya banyak sekali tentang masalah itu. Nah, itu saya kira sekalian akan lebih baik kalau kita kayakan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bapak Ibu jemaah alhamdulillah pagi masih ada waktu sekitar 5 menit. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo Bu. Ibu-ibu monggo. Nggak ada yang tanya. Bapak-bapak monggo. Wah, tidak ada yang tanya semuanya. Nggih, monggo. Bagaimana menyikapi kita sebagai orang tua melihat apa itu media sosial, terutama yang berkaitan dengan channel-channel yang menjauhkan dari akidah. Contohnya Bu? Banyak misalnya di kayak kajian ini berbicara atau ceramah ustaz-ustaz yang isinya komennya itu malah kayak membuat terutama anak yang akidahnya berbuat itu jadi ragu dan bertanya. Saya apakah di Muhammadiyah ada kajian khusus yang ada forum kita bertanya, kita menghadapi pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga kita bisa mengungkap pernyataan-pernyataan yang membuat kita jadi ragu-ragu.
Iya, baik. Emang ini problematika kita secara nasional ya, bahwa perkembangan medsos itu ya seperti misal lah ya, ada positif negatifnya. Di antara negatifnya yaitu bisa dikatakan tidak ada kendalinya sama sekali, munculnya berbagai macam pemikiran, pemahaman keagamaan di media sosial gitu ya. Nah, dan tidak semua kita mesti akan paham ini sebenarnya benar apa enggak, baik apa enggak ya. Maka ketika begitu, itulah pentingnya ulama. Ulama. Jadi kita ini di Muhammadiyah punya dua channel saluran. Yang pertama bisa tanya ke majelis tabligh atau ke majelis tarjih. Jadi dua itu kalau mau konfirmasi tanya kepada kedua majelis itu, khususnya majelis tarjih. Di sini siapa Ustaz anunya? Majelis tarjihnya siapa? Ustaz? Ustaz Uril yang Kota Batu. Oh, Ustaz Rahmat Azhar, Ustaz Uril. Banyaklah, silakan tanya kepada beliau. Kalau kita ragu-ragu atau khawatir, nah, kita punya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang kompeten di bidangnya. Di Kota Batu ini ada Ustaz Uril, ada Ustaz Rahmat Azhar. Silakan tanya ke beliau ya. Nanti praktisnya mendingan langsung ke sana saja ya. Saya kira Ibu Asyah juga ada ya. Tabliknya ada Bu di sini. Tablik atau tarjihnya ada nggak? Saya nggak tahu di sini. Ya setidaknya itulah Bu, kira-kira untuk solusi praktisnya langsung ditanyakan konsultasi ke sana. Tapi prinsipnya begini Bu. Prinsip yang jenengan bisa filter itu, kalau anak-anak kita tuh sampai kemudian ngata-ngatai terlalu bangga dengan channel yang dia senangi itu, sampai dia kemudian memutlakkan kebenaran, ya kemudian yang lainnya salah semua, nah itu jelas-jelas biru deh itu. Walaupun siapapun dia itu jelas birunya, maka harus segera diterapi, harus segera diingatkan. Tapi kalau mengajarin kepada tasamu, toleran, ya tetap yakin dengan apa yang dia amalkan, tapi toleran dengan yang lainnya, maka insya Allah itu aman. Ya amanlah untuk anak-anak itu. Itu prinsip yang paling, pegangan yang paling gampang untuk kita semuanya seperti itu ya. Gitu Bu ya. Baik. Ada lagi? Mungkin Bapak-bapak satu aja kalau ada. Untuk Bapak-bapak kalian yang ditanyakan kami persilakan. Sepertinya ada. Iya, kalau nggak ada ditutup aja. Ya. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Juli Kurniawan itu